terus gimana Bang cara buat brand? Ini yang menurut gua formulanya. Pertama adalah tentuin niche market dulu. Market mana sih yang pengen kalian tuju? Udah ada, bahkan bisa di riset sekarang lewat digital marketing, terbelajar sama Kak Feby ya. Terus habis itu buat customer persona, setelah tahu niche marketnya, buat customer personanya. Terus habis itu buat brand blueprint, apa lagi nih brand blueprint. Terus habis itu buat produk yang fit sama market atau produk market fit, baru ngelakuin branding. Maksudnya branding ini adalah aktivitas branding untuk membuat brand. Yang pertama, tentuin niche market. Kenapa perlu untuk menentukan niche market? Pasti di awal-awal itu kita tuh nggak bisa mengincar semua market gitu. Kita punya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya. Jadi kita benar-benar harus mempertimbangkan budget yang kita punya dan bagaimana caranya dengan budget yang ada kita ngincar market yang valuable gitu, yang profitable gitu. Nah makanya dia kalau pengen ngincer niche market, coba incer niche market yang pertama high market demand, jadi permintaan pasarnya gede, low competition, sama high income potential. Ini apa lagi? Pasti ada, teman-teman tinggal cari. Walaupun kalau menurut gua, ya kalau ngincer niche market yang udah banyak juga nggak masalah. Kalian tinggal buat inovasi, entah inovasinya di mana, gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen kalian mulai untuk membuat brand, incer dulu niche market. Gak bisa ngincer semuanya gitu. Nanti kalau misalkan udah gede, udah punya banyak cash, incer semuanya juga nggak masalah. Karena lagi-lagi ini pertimbangannya dari segi money yang kalian punya gitu. Ini kan bisnis soalnya. Segi uang yang kalian punya di awal-awal. Kalau emang uang kalian banyak atau untuk melakukan itu tidak perlu dana yang banyak, ya silahkan. Kalau kalian juga kuat dari segi sumber daya waktu, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Terus habis itu kalian juga harus buat customer persona. Customer persona itu bisa dibuat dari ini loh. Yang tahu nggak, kalau belajar marketing itu ada yang namanya demografik, ya kan, psikografik, dan lain sebagainya, geografik. Nah itu bisa buat dari situ. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang ngajarin tuh emang bener-bener detail. Kayak dia kalau punya uang itu dibelanjain kemana aja, personalitinya gimana, brand apa aja yang sebenarnya dia ikutin, kita bisa masuk atau enggak. Emang di list. Kalian harus benar-benar tahu persis mereka itu gimana gitu. Sama kalau kalian pengen deketin cowok atau cewek, itu kan kalau pengen ngincer harus periksa dulu mereka tuh gimana ya. Ini kalau gue kasih hadiah ini cocok gak ya? Nah segitunya. Jadi kencani calon customer kalian untuk membuat brandnya yang bagus. Terus habis itu rancang brand blueprint kalian. Anjir banyak banget. Iya. Jadi sebanyak ini platform dari Mas Dodi Zulkifli. Namanya dia punya agensi brand The Name Way Canvas. Dia juga punya course khusus soal ini. Yang pengen tahu course-nya bisa PC gue atau chat aja. Nanti gue chat nomor gue, PC gue. Nanti gue kasih course-nya apa kalau kalian pengen minat belajar lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini yang namanya brand blueprint itu banyak ya. Jadi brand itu tuh ada yang namanya brand personality. Terus habis itu brand association, brand voice. Jadi yang namanya logo, warna, cuma logo dan sekedar warna. Kalau kalian lihat ada sebuah akun sosial media brand yang cara komunikasinya gaul. Nah, itu namanya brand voice. Jadi feelingnya tuh gimana gitu. Cara dia komunikasi tuh kayak siapa gitu. Gitu. Jadi lebih ke arah sana. Brand value dan lain sebagainya, channel. Jadi sebanyak ini kawan-kawan kalau pengen belajar secara detail. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak sempat. Gue saranin bisa ikut ke situ. Terus habis itu, nah ini yang menarik nih. Adalah product market fit. Jadi yang namanya product market fit itu tuh emang ada metodologinya untuk membuat. Buku yang wajib kalian baca untuk belajar product market fit adalah bukunya Eric Ries ya, yang namanya judulnya Lean Startup. Nah, itu bagus banget. Jadi tuh dia tuh intinya adalah bagaimana mengerilis sebuah ide bisnis itu yang minim resiko gitu. Karena lagi-lagi banyak dari kita yang kalau buat itu pakai asumsi terus kita jual langsung ke market. Padahal kita bisa buat yang namanya minimum valuable product yang kita tes sampai ini tuh evaluasinya kita
minimum valuable produk ini kita evaluasi terus sampai jadi produk yang benar-benar valid dan oke banget, baru di marketingin secara habis-habisan kayak gitu. Nah, jadi lakuin product market fit dulu gitu. Itu ada cara-caranya ya. Ini bukan materinya, jadi cuma sekilas gambar. Nah, selanjutnya baru ngelakuin branding activity. Branding activity adalah ya aktivitas-aktivitas ini, banyak kan ya. Tinggal pilih aktivitas yang membangun brand. Bahkan aktivitas customer service itu aktivitas branding. Aktivitas membuat produk tetap berkualitas itu aktivitas branding dan lain sebagainya. Nah, terakhir, jadi ini yang gambarin branding sih. Jadi lu tuh ibaratnya pemain basket. Nah, jadi branding itu tuh cara lu mengkomodikasikan sebuah produk. Kalau di situ kan basket dipantulin ke tembok. Tembok itu customer. Nah, customer mantulinnya kemana atau mempersepsikannya gimana? Nah, itulah brand. Jadi itu brand itu adanya bukan di lu cuma bisa melakukan blueprintnya aja. Brand itu adanya di orang lain. Nanti kalau misalkan mau diaudit brandnya, ya tanya orang lain, tanya target customer, gimana pemikiran mereka tentang produk lu atau brand lu. Tapi aktivitas yang lu lakukan adalah aktivitas branding, aktivitas yang bisa lu kendalikan, fokus di sana. Thank you.